Hai, welcome to my channel. Yuni di sini dan hari ini gue pingin sebenarnya lebih ke cerita sih terkait dengan ending dari drama Snowdrop. Kalian yang udah nonton episode 16 atau final episode-nya pasti kayak. Dan gue pingin cerita di sini lebih cerita kesan pesan gue. Kenapa kok nasib Yoonro dan juga Suho gini banget karakternya, aduh. Jadi buat kalian yang juga mungkin lagi nonton Snowdrop ataupun lagi mikir nih, kok endingnya seperti itu. Jadi gue butuh waktu seharian juga coba untuk menerima kok endingnya seperti itu. Terus kok kayak gitu gitu. Sekali lagi gue cuma pengen sharing di sini. Cuma setelah nonton endingnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih kayak kenapa kok berakhir secepat itu dan kenapa harus berakhir seperti itu. Yang pertama yang pertama nih, kenapa kok di akhir dikasih plot twist kalau Suho ini dikhianati sama orang tuanya, terus nggak di-expose gitu loh ceritanya. Maksudnya cuman kok kenapa dikasih pas ending terus nggak ada kesempatan untuk expose cerita itu sendiri. Yang kedua, gue masih penasaran sebenarnya orang tua Yoonro sendiri ini gimana kok bisa bapaknya ini nikah sama ibu tirinya ini. Dan gue kayak masih tanda tanya kematian orang tua Yoonro ini sebenarnya gimana, karena kalau lihat sesakit itunya dia, mamanya tuh nggak meninggal secara wajar, itu kayak gue masih kayak tanda tanya. Terus tentang neneknya yang cuman fotonya, nggak ada satupun kisah yang kayak mereka bareng-bareng gitu, padahal ada fotonya loh, ada orangnya loh. Gue juga masih penasaran tentang bapaknya Sulhi, itu belum jelas. Yang ada di episode sebelumnya itu Sulhi kayak kok mukanya gitu banget setelah bapaknya ngunjungin dia. Jadi kayak masih tanda tanya apakah sebenarnya Sulhi ini orang kaya beneran atau pura-pura kaya, karena kalau dilihat dari penampilan bapaknya nggak kayak yang dimaksud gitu. Kalau bapaknya juga orang kaya banget, kenapa kok nggak berpengaruh waktu penyanderaan itu. Gue sedih gini nih, apa ya, nggak mau aja kayak Snowdrop berakhir, karena gue tuh kayak masih banyak banget tanda tanya. Ini drama bagus banget menurut aku. Terus kisah penceritaan antara kamera Ju dan juga Bun Oke juga aduh tragis banget. Terus tentang dokter Kang ini gimana nasibnya setelah dia kabur dengan uang bukan kabur sih, setelah dia pergi ke Korea Utara. Gimana coba untuk dia nyelamatin keluarga dari teman-temannya itu. Terus di episode akhir kok Jang Hana nih yang nyetirin mobil buat kamu. Ada apa dengan kamu? Padahal dia kan nggak terluka waktu itu. Terus juga pasca mereka disandra itu yang mahasiswa itu gimana pemulihannya? Gila, pertanyaan gue banyak banget. Terus presidennya kok tiba-tiba bisa menang pemilihan gitu aja, yang partai Aimin itu. Terus tiba-tiba bapaknya Yoonro dan teman-temannya itu di penjara. Itu tuh kayak masih tanda tanya banget dan butuh setidaknya sampai episode 20 gitu. Tapi honestly, Snowdrop merupakan salah satu drama terbaik yang pernah gue nonton. Ini ceritanya betul-betul intens banget, betul-betul detail banget. Maksudnya tuh di dalam ini settingnya nggak banyak, cuman dalam satu asrama, tapi dia bisa bikin cerita dengan latar belakang terus peristiwa-peristiwa yang saling menyambung di dalam asrama itu. Itu menurut aku gila banget sih, keren banget. Terus komedinya juga tetap dapat walaupun kita udah gila ya drama ini. Gue emang percaya sih dari awal udah lihat pemeran-pemeran yang mau main di situ tuh udah, wah, gue udah 100% yakin bahwa drama ini bakalan boom banget. Karena pemeran-pemeran pendukungnya pun itu gila-gila banget. Lihat castnya sebanyak ini dan bukan nama-nama yang asing, dan bahkan udah sering melintang, bahkan sering jadi pemeran utama, dan dia berperan sebagai pemeran pendukung. Jadi bisa dipastikan yang gue paling suka juga drama ini, dia tuh balance gitu. Jadi
walaupun Yoonro ataupun Suho yang pemeran utamanya, tapi pemeran-pemeran pendukung itu juga memiliki porsi yang pas. Sedikit banget drama yang bisa memberikan apa ya, semacam cerita yang seimbang seperti itu, dan Snowdrop bisa. Pokoknya gue sedihnya tuh di endingnya aja gitu. Gue masih banyak banget mikir kenapa harus secepat itu berakhirnya, dan akhirnya setelah gue mikir-mikir, akhirnya gue nemu jawabannya. Sepertinya ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga berpikir endingnya kenapa seperti itu. Jadi yang kalian tahu bahwa Snowdrop ini merupakan salah satu drama yang kontroversial, dan gue tuh sebenarnya udah bersyukur banget ini tayang sampai selesai, karena sebelum penayangan itu aduh banyak banget hal yang bikin kayak overthinking, dan setelah penayangan 1 episode dan 2 episode pun gue udah sempat mikir aduh gimana nih, masa iya ini debut drama pertamanya Jisoo untuk jadi peran utama tiba-tiba dipetisi semacam ini. Sedih, tapi akhirnya bisa berakhir dan terbukti bahwa enggak seperti itu ceritanya bergosa. Dan kenapa harus, ya maksudnya lo belum tahu ceritanya, kenapa akhirnya dituduh distorsi sejarah dan sebagainya, padahal baru nonton 1 episode 2 episode, dan akhirnya seperti inilah Snowdrop. Pengiklannya banyak yang kabur setelah episode 1 dan 2, jadi ini yang bikin gue akhirnya legowo. Mungkin makanya endingnya tuh seperti ini, karena kalau pengiklannya bahkan secara terang-terangan minta maaf kepada konsumennya bahwa mereka meminta untuk menyunting beberapa adegan yang ada brandnya dia, otomatis ada banyak banget scene-scene yang harus di-cut di drama Snowdrop ini. Itu gila sih menurut aku. Makanya sepertinya itulah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nggak kejawab. Salah satu buktinya, jadi ada salah satu sponsor yang makanan Korea, dan sepertinya fotonya ini neneknya Jisoo nih sepertinya ya berhubungan dengan neneknya Jisoo, dan akhirnya nggak ada scene sama sekali antara Yoonro, maksudnya Jisoo aka Yoonro dengan neneknya ataupun kakaknya. Mungkin seperti itulah. Dan akhirnya kayak emang kita kayak ada beberapa scene yang agak kaget, kayak butuh nih sebenarnya, tapi mungkin ada sponsor di dalam itu, akhirnya di-cut gitu aja. Sebelumnya gue pingin ngapresiasi banget acting dari semua pemainnya. Gila, itu luar biasa banget. Kim Joo-soo gue bener-bener kayak melebihi ekspektasi gue banget. Ini debut dramanya untuk jadi pemeran utama, dan gila banget actingnya. Terus Lim Soo-ho alias AKA Jung Hae-in jangan ditanya lagi, yang jadi kamu, yang jadi Jang Hana, Yu Inna, gila karakternya juga keren banget di sini. Semua orang-orang yang di dalam asrama itu juga, bahkan even si Nam Tae yang nyebelin banget itu, gila actingnya sih. Terus drama Snowdrop tuh bisa kayak walaupun dalam kondisi seperti itu masih bisa tetap lucu banget. Itu juga sesuatu yang luar biasa banget menurut aku. Dan sekali lagi drama ini udah bahkan tuh skenario sebenarnya emang udah ada sejak 12 tahun yang lalu. Jadi gue sangat percaya bahwa pasti keren banget sebelum drama ini tayang. Apalagi ini nih pertemuan kembali antara PD Min dan juga writer dari drama Sky Castle. Kalian yang belum nonton Sky Castle, please nonton. Itu salah satu drama yang menurut aku bagus banget juga. Sepertinya sepanjang gue nonton sejarah semenjak gue nonton drama Korea, karakter Lim Soo-ho ini adalah karakter yang paling tragis, dan kok pembunuhannya kok kayak gitu banget juga. Aduh, ini sekali lagi ini drama betul-betul rekomen banget. Serius, gue kayak sulit banget untuk move on. Ceritanya betul-betul intens, detail, dan semua pemainnya itu dapat porsi yang cukup. Jadi gimana kisah kalian setelah nonton Snowdrop? Apa matanya masih bengkak dan sebagainya? So yeah, thank you for watching. Sekali lagi ini cuman sharing-sharing. Semoga bermanfaat.